Walil bahfi fi i'jazil Qur'ani nawahin katsirah. Dan untuk membahas i'jaz Al-Qur'an itu banyak segi, nawahin katsirah. Balaghah Al-Qur'an ini adalah salah satu segi para ulama melihat bagaimana indahnya Al-Quran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk melihat keindahan Al-Quran itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Ada yang melihat Al-Quran dari aspek keteraturan bahasanya. Ada yang melihat Al-Quran dari keindahan balaghahnya, fasahahnya. Ada yang melihat keindahan Al-Quran dari aspek keindahan pembacaannya, seperti pembacaan tilawatil Quran. Kenapa berbeda-beda keindahannya Al-Quran? Karena memang taraf pengetahuan manusia, masyarakat muslim itu berbeda-beda. Maka yang melihat keindahan Al-Quran ketika dia mendengarkan misalnya qari muammar, atau siapa yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, dengan suara dan bacaan yang indah itu, imannya menjadi semakin kuat. Dia semakin taubat misalnya, memikirkan keagungan Allah dengan suara yang indah tadi. Ya, disitulah kemukjizatannya Al-Quran, melalui pembacaannya yang indah, yang enak didengar. Tapi ada juga orang-orang yang melihat aspek keindahannya Al-Quran itu dari aspek yang berbeda. Ya, mungkin tidak dari keindahan bacaannya. Apalagi memang lagu-lagu kan itu beda-beda orang seleranya kan. Ada yang orang suka lagu dangdut, ada yang suka lagu pop. Maka kemarin sempat viral itu Langgam Jawa. Karena itu cara mereka untuk menikmati keindahan Al-Quran dengan budaya lokal masyarakat setempat. Ya, dibuat bacaan Al-Quran itu dengan Langgam Jawa. Meskipun ini jadi kontroversi, ada yang membolehkan, ada juga ya silahkan. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Karena itu cara melihat aspek ijaznya Al-Quran, kemukjizatannya Al-Quran. Ada juga yang ingin melihat keindahan Al-Quran dari aspek kebahasaannya. Nah, inilah yang dibahas dalam Balaghatul Quran. Ittajaha ilaiha al-mufassirun wa ulama'ul bayan bitafsilin. Nah, ini yang difokuskan. Ini yang memang betul-betul diseriusi oleh para ulama tafsir dan ulama-ulama bayan secara terperinci. Fakashafu al-ghita an katsirin min asrariha. Lalu mereka berusaha untuk menyingkap sesuatu hal yang tertutup, yang tersembunyi dari rahasia-rahasia yang tercakup di dalam Al-Quran. Wa wada'u aydiyahum ala janibin 'azimin min haqa'iqiha. Dan mereka meletakkan tangan mereka, para ulama ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjelaskan hakikat-hakikatnya. Wan nahiyah allati sanuhadditsuka anha fi hadzal maqal hiya nahiyata balaghatihi wa husna bayanihi. Dari segi kebalaghahannya dan keindahan bayannya. Nah, kalau dikatakan balaghatul qawli, ucapan yang balaghah, itu apa maknanya? Antakuna alfadhuhu fasihatan. Balaghah itu adalah lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya itu fasih. Fasih itu artinya terang, jelas. Wa nazmuhu, dan susunannya itu memang tersusun secara teratur, muhkam, rapi. Wa dilalatuhu alal makna muntazimatan wafiyatan, dan dilalahnya terhadap makna, petunjuk-petunjuk terhadap makna itu tersusun dengan sangat baik, rapi juga. Amma fasahatu alfadhihi, adapun yang dimaksud dengan fasih kalimat-kalimatnya, lafaz-lafaznya, fabi ayyashula jaryanuha alal lisan, yang mana mudah lisan itu untuk mengucapkannya. Jadi fasihnya sebuah kalimat ketika dia mudah untuk dilafazkan. Apa buktinya Al-Quran itu fasih? Semua bangsa bisa membaca Al-Quran. Indonesia hebat, banyak qari'ahnya. Dari Asia, dari Afrika, dari Eropa. Pokoknya semua bermacam-macam bahasa. Ketika membaca Al-Quran, mereka bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilafazkan. Karena dia sifatnya fasih. Jadi fasih itu adalah yashulah jaryanuha ala lisan. Mudah diucapkan oleh lisan. Wa yukhaffifa waqa'uha ala sam'i. Dan ringan sampai di telinga, ringan sampai di pendengaran, enak didengar. Wa ya'lufuha atau wa ya'lufaha, ya, adz-dzauq ghaira nabin anha. Ini yang saya maksud tadi. Sampai rasanya ada. Jadi mulut mudah mengucapkan, ingat, fasih itu 3. Mulut mudah diucapkan, enak didengar, dan sampai ke dalam hati. Nah,
sampai ke dalam hati. Kalian biasa dengar musik toh? Biasa dengar musik. Mudah diucapkan. Enak didengar. Sampai nggak di dalam hatimu? Nah, ada yang sampai. Kalau lagi jatuh cinta misalnya. Toh? Nah, gimana Al-Quran itu bisa sampai di dalam hati para pendengarnya? Nah, itu tadi pentingnya memahami Al-Quran. Sama seperti orang yang jatuh cinta tadi. Merasakan kerinduan. Karena ada dzauq. Sama seperti bahasa Al-Quran juga. Dan di saat yang sama, jariyatun ala ma yantiqu bihi al-arab. Al-Arab. Itu memang sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang Arab. Tidak berbeda dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Au yajri ala qiyas lugatihim. Dan sesuai dengan analogi bahasa mereka. Nah, karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Maka tidak boleh dia berbeda dengan bahasa Arab. Nah, itu yang dimaksud dengan fasih. Wa amma ihkamu nazmihi, adapun yang dimaksud dengan muhkam, rapi, jelas susunannya, fabi antaqa'a kullu kalimatin minhu mauqi'aha al-la'iqa biha. Yang dimaksud dengan susunannya yang rapi, yang jelas, ketika semua kata-kata, kalimat-kalimatnya sesuai pada tempat yang layak, sesuai. Ya'khudhu ba'duha biriqabi ba'din. Yang rapi tersusun antara satu dengan yang lain. Fala yumkinuka an tada'u yadaka ala kalimatin wa taqulu laita hadhil kalimah taqaddamat an tilkal kalimah. Sehingga tidak mungkin kalian yang membacanya akan mengatakan harusnya ini di depan, yang ini di belakang. Kenapa ini bukan yang di depan? Kenapa ini yang di belakang? Karena memang yang dimaksud muhkam susunannya ya memang sudah rapi, sudah sesuai. Tidak bisa lagi diprotes-protes. Yang mana yang duluan, yang mana yang di belakang. Wa amma intizamu dilalatihi fa bi ay yatrukal lafdhu sam'uka. Nah, ini yang dimaksud dengan dilalahnya tersusun dengan baik adalah lafaznya itu yatruk. Yatruk itu begini. Mengetuk pendengaranmu dengan lafaz-lafaznya. Nah, jadi Muhammad Khadir Hussein ini juga menjelaskan dengan bahasa puitis ya. Dengan bahasa yang indah. Yang dimaksud dengan dilalah yang tersusun dengan rapi adalah lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya itu mengetuk pendengaranmu, mengetuk telingamu. Enak didengar ya bahasanya gitu. Fayakhtura ma'nahu fi qalbika, sehingga meskipun kamu tutup matamu, kamu dengarkan, dia langsung masuk ke dalam hatimu. Wa husulul ma'na fil qalbi bisur'ah, dan maknanya itu sampai dengan sangat cepat ke dalam kalbumu, ke dalam hatimu. Tidak perlu ada penjelasan, kamu tutup matamu, kamu dengarkan, secara spontan langsung masuk ke dalam hati. Indah didengar, dengan cepat, bisuratin. Nah, jadi 3 ya kesimpulannya. Pertama apa? Fasih ya. Fasih itu apa? Fasih itu terbagi 3. Gampang diucapkan secara lisan, enak didengar, kemudian sampai ke dalam hati. Itu yang pertama, syarat pertama, fasih. Kemudian yang kedua, susunannya muhkam ya. Apa yang dimaksud muhkam? Yaitu kalimatnya itu sudah rapi, sudah sesuai urutan-urutannya. Tidak bisa lagi diotak-atik ya. Itu muhkam. Kemudian yang ketiga, dilalahnya muntazimah wafiyah. Enak sampai di telinga, kemudian tidak hanya sampai di telinga, masuk ke dalam hati secara cepat dan gampang dipahami. Nah, itu maksudnya dilalatuhu alal makna muntazimah. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.